sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Saya Kasihan Baimong udah OTW aja. udah nyampe bang. Nih ada fotonya. Udah nyampe bang. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di konten bergibahan duniawi, di mana kita akan melihat-lihat sekali lagi tentang apa yang sekiranya terjadi di sosial media kita. Ini buat nanti aja. Mari kita sesuai urutan yang ada karena kocak abis. Kayak nih gue tadi habis baca-baca ini kan perkara ini. Karena baru banget perkaranya kayak satu hari yang lalu rumah Ustadz Yusuf Mansur tuh disamperin sama orang-orang rame untuk meminta kejelasan atau nagih uang hasil investasi yang sudah diberikan kepada Ustadz Yusuf Mansur ini sendiri. Gue sempat baca-baca totalnya itu sekitar 46 miliar. Wow. Dari 250 orang investor, uang yang terkumpul waktu itu mencapai 46 miliar. Lu tahu gak sih miliar itu nolnya ada 12? 9 gak sih? Oh 9, maaf, MTK gue jelek. Terus ada satu hal yang ngebikin gue paham sekiranya tentang kenapa sampai orang-orang tuh ngedatengin rumah terus yang sampai rame-rame kayak gini. Karena pertama, uang yang ada tuh yang muter tuh kayak 46 miliar, yang mana itu banyak sekali. Terus ada berita ini, jadi kayak ada tulisan salah satu investor Ustadz NK menjual rumahnya pada 2009 untuk ikut investasi batubara milik Yusuf Mansur. Kini NK terus hidup mengontrak. Gue buka artikelnya, gue baca. Jadi 2009 itu Ustadz berinisial NK ini ngejual rumah seharga 700 juta. Kemudian 500 jutanya diinvestasikan ke batubara. Sementara itu sisa 200 juta dipakai buat kontrak dan dipakai untuk kontrak sampai hari ini. Gua kalau punya 500 juta di orang, stres bro, gila gua. Apalagi kondisinya gua ngontrak, butuh duit segala macem. Pusing pasti itu. Waktu disamperin ke rumahnya orangnya kagak ada. Tapi anaknya meet and greet ya gitu. Gua nggak tahu apa yang terjadi di keluarganya bapak ini sih, si orang yang rumahnya disamperin ini. Gue nggak tahu apa yang terjadi di sana. Cuman ketika melihat instastory anaknya terus kayak, guys aku meet and greet gitu, gue juga kaget kayak, ini bapak lo lagi dicariin orang gitu. Mungkin kayak schedule-nya tidak bisa diubah dan emang udah jadwalnya demikian, jadi nggak bisa diganti. Ya mungkin yang kayak gitu. Dan mungkin kayak akan kaget nggak sih ketika anaknya meet and greet terus tiba-tiba ditanya, bapak baik? Wah dari belakang bingung jawabnya. Anyway, ada satu perkara yang dari kemarin tuh pengen banget gue omongin, pengen banget gue bahas, tapi kayak gue sabar karena masih ada sesuatu yang kesannya tuh aneh gitu, masih terlalu visi, masih terlalu cepat untuk dibikin videonya dan segala macem. Kemudian ketika keluar kabar terbarunya, saya terkaget-kaget karena apakah ini plot twist atau permainan yang terjadi di belakangnya. Semua dimulai ketika beberapa hari lalu ada sebuah akun TikTok yang mengupload video yang memperlihatkan ada seorang kakek-kakek yang pergi ke pasar membawa uang mainan sebesar 550.000. Jadi kayak 4 lembar 100 ribuan dan 3 lembar uang 100 ribuan. Ini 4 ya. Nih 4 tuh, 4. Benar. Perkaranya sendiri jadi ramai sekali karena dari penuturan kakeknya, uang itu didapatkan dari hasil bekerja menebang atau memotong tebu lah. Terus perkaranya rame. Video ini ditonton udah 11 juta kali men. Udah lebih dari 11 juta kali. Yang mana sekali lagi algoritma TikTok gokil sekali. Lu bisa tonton dulu deh. Bosnya mana bosnya? ya IGM. Mandornya. Uang mainan guys. Ini laporin aja ke polisi mah. Uang mainan Iya, guys. kasihan orang tua begini loh. Ganti saja enggak apa-apa. Bukan gampang tepang-tepung Tuan Ratu. Mbah. For your information, kejadian ini terjadi di wilayah Tulang Bawang, which is di Lampung, kota kelahiranku, respect. Makanya gue attach sekali sama perkaranya dan gak mau terburu-buru. Terus tidak lama kemudian muncullah sebuah klarifikasi. Jadi kayak
Karena besarnya berita dari video tersebut, netizen kemudian ada yang melaporkan ke kantor kepolisian di wilayah tersebut, which is kantor kepolisian Tulang Bawang. Kemudian minta untuk segera diusut. Kemudian pihak yang berwajib menyambangi bapak tersebut dan mengeluarkan klarifikasi. Klarifikasinya adalah sebagai berikut. Kakek viral di Tulang Bawang. Dikutip dari humaspolri.go.id, pihak mandor mendatangi kediaman kakek yang bernama Sunardi. Ia meminta maaf dan mandor tersebut ingat bahwa uang mainan yang diberikan adalah milik anaknya. Kemudian sang mandor langsung mengganti uang mainan tersebut dengan uang asli sebesar Rp470.000. Menganggap kejadian tersebut adalah sebuah keteledoran, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir damai. Kita tanggapin perkara ini dulu ya. Orang-orang pun kemudian merasa kayak, kok klarifikasinya kayak gitu, aneh banget sih gitu. Kok alasannya adalah uang mainan yang diberikan adalah milik anaknya. Gue jujur-jujuran ini sebelum record ini gue udah record juga, terus gue marah-marah juga kan. Karena bro, nggak mungkin orang tidak bisa membedakan mana uang asli, mana uang mainan. Ketika lu mengeluarkan uang dari dompet atau dari kantong, nggak mungkin lu yang langsung nyoh gitu. Apalagi ini perkaranya gaji, pasti akan dihitung dulu dong. Dihitung kayak 1, 2, 3. Uang kertas itu spesifik rasanya. Uang mainan tuh kayak plastik. Dan di sini ada tulisan bank mainan kita nih. Dulu waktu gue SD ini tulisannya bukan K tapi G, jadi bank. Bank mainan kita. Nah gitu. Tidak masuk akal lah, tidak masuk akal. Klarifikasinya sendiri aneh gitu. Terus gue berpikiran di salah satu foto ini adalah mandor dari kakeknya itu sendiri. Cuman ketika orang-orang udah marah-marah, ketika orang-orang udah kesel, kayak udah beranggapan negatif lah, kayak pasti diancem. Halah, barang gak viral gak bakal lu ganti, setan. Teledor apa sengaja? Dih kasar-kasar kali mulut kalian. Karena viral aja berujung minta maaf dan ngaku teledor. Lalu gua telusurilah artikel yang ada di humas.polri.go.id. Jadi kakek korban bernama Bapak Sunardi ini lahir di Purwodadi bla 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 bla, terus tinggal di Tulang Bawang. Bapak Sunardi ini kemudian pergi ke tempat pembayaran gaji di wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Oke. Terus kemudian ini gue jelasin singkat aja ya. Terus kakeknya ini menemui mandor tebang tebu untuk meminta upah atau gaji. Setelah bertemu, mandor tersebut memberikan uang sebesar Rp470.000. Rp470.000. Kemudian setelah menerima uangnya, kakek ini kembali ke rumahnya. Nah, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni, kayak 5 hari lalu, sekitar jam 11 pagi, kakeknya ini menuju Pasar Pulung Kencana untuk belanja daging ayam. Waktu mau ngebayar daging ayam tersebut, kakeknya itu memberikan uang sebesar Rp50.000. Tapi pedagangnya itu ngerasa heran, terus sadar kayak, duit mainan, kocak lu gitu. Enggak, maksudnya pedagang ayamnya ini kayak sadar ini duit mainan, terus kayak dikasih tahu kayak, "Pak, ini duit mainan" gitu. Nah, terus ketika kakek itu sadar kalau uang yang beliau kasih adalah uang mainan, kakeknya itu langsung mengeluarkan semua uang yang ada di dalam kantongnya, terus ditunjukkan ke pedagang daging tersebut. Dan itulah kejadian yang lu lihat di video ini. Jadi kayak pedagang dan orang-orang sekitar situ tuh kayak ikut prihatin gitulah, kayak, "Hah? Ini duit dari mana?" Dari hasil kerja nebang tebu. Kok dikasihnya duit mainan? Ramelah di sana. Muncullah video TikTok ini, ditonton 11 juta lebih orang, bla 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 bla. Tapi di hari yang sama, jam 1 siang, menurut penuturan sang kakek itu kemudian naik sepeda untuk nemuin mandor tersebut, mandor yang ngasih duit itu. Waktu ketemu mandor itu langsung meminta maaf kepada saya. Ini kalimat kakeknya aja ya. Dikarenakan mandor tersebut ingat bahwa uang yang telah diberikan adalah uang mainan, dikarenakan pada saat saya datang untuk mengambil gaji sang mandor pada saat itu sedang mengantongi uang mainan dari anaknya. Kemudian mandor tersebut langsung mengganti uang mainan tersebut dengan uang asli sebesar Rp470.000 dan mandor tersebut mengambil kembali uang mainan. Lalu saya kembali pulang. Saya sudah bekerja dengan mandor tersebut selama 11 hari dan Sunardi tidak mengetahui siapa nama mandor tersebut, sambung Sunardi. Gua ngedenger perkaranya tuh kayak yang, oke, udah ada klarifikasi dan segala macam. Tiba-tiba beberapa hari kemudian muncullah
video ini yang menjelaskan kalau kakek yang dibayar uang mainan di Lampung akui dirinya berbohong. Tentu kalimat ini kontradiktif dong dengan kalimat dari tweet yang ini yang bilang kalau semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir damai. Untuk apa bilang kayak gini ketika di artikel yang ramai di Instagram itu katanya sudah klarifikasi? Nggak masuk akal dong, maksudnya nggak masuk lah gitu. Orang-orang juga bingung, kesel. Terus kalimatnya masih ada yang bawa kayak paling disuruh tutup mulut ini mah bla 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 bla. Gue juga tadi mempertanyakan hal tersebut dan marah-marah. Cuman ketika gue balik lagi ke perkara ini, gue ngebaca artikelnya sekali lagi. Ada gini deh, yang gue temuin cuma 2 nih. Mungkin lu ketemu lain. Ada 2 keanehan yang terjadi. Kakeknya bilang dari awal mandor tersebut langsung memberikan uang sebesar 470.000. Ketika yang kakeknya bawa, maksudnya bukti uang mainan yang kakeknya bawa ini itu bernilai 550.000. Itu udah kontradiktif dong. Apalagi beda waktunya 2 jam gitu dari ngeluarin duit ini kemudian ke yang katanya balik ke mandornya. Lalu yang kedua, kalimat yang bilang kayak dikarenakan mandor tersebut ingat bahwa uang yang telah diberikan adalah uang mainan dikarenakan pada saat saya datang untuk mengambil gaji, sang mandor pada saat itu sedang mengantongi uang mainan dari anaknya. Itu kalimat dari sang kakek. Maksudnya mandor tersebut bukan mandor tersebut yang ngomong, ini penjelasan dari kakeknya. Terus gue kayak yang, jadi di sini nggak ada satupun yang mandor nih, maksud gue bapak-bapak keren-keren padahal tuh, jadi mandor satu lah. Nah, kalimat terakhir selanjutnya, Sunardi telah memaafkan mandor tersebut dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah keteledoran dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan untuk berdamai. Ini one sided loh ini, cuman dari pihak kakeknya doang gitu. Awalnya gue kira ada mandor yang dibawa ke sini, ternyata dari artikel yang dikeluarkan oleh Humas Polri Tulang Bawang, enggak. Bukan ini, maksudnya bukan dari sang mandor, jadi ini dari kakeknya doang. Kemudian diklarifikasinya, nih menurut keterangan sang kakek, uang mainan yang dibawa ke pasar tersebut ditemukan kakek di pinggir jalan. Dan motif kakek berbohong adalah untuk mendapatkan kembalian dengan uang asli setelah membayar menggunakan uang mainan. Sudah dapat dipastikan bahwa keterangan di video viral adalah rekayasa dari kakek itu sendiri atau berita bohong. Nah, yang ngebikin kita bingung adalah ini captionnya tuh seolah-olah menandakan ada 2 belah pihak di sana gitu. Misleadingnya tuh dari sini. Coba kita ke IG-nya dah. Potret Lampung. Loh, kaget gua. Baywong tiba-tiba datang. Goks, respect. Saset ger, anjay mabar. Oh ya, by the way, gua masih terbuka ya atas apakah yang ada di pikiran gue ini benar atau enggak. Karena ini hanyalah pemikiran gue yang didukung oleh kalimat dari pihak kepolisian Tulang Bawang sendiri. Ini artikel yang dikeluarkan oleh Polres Tulang Bawang. Hasil dari penyelidikan tersebut, AKP Wido didapatkan fakta bahwa tidak benar uang mainan sebanyak 450.000 tersebut berasal dari uang gajian tebang tebu. Kasat Reskrim menjelaskan bahwa uang mainan yang dibawa sang kakek untuk berbelanja membeli daging ayam tersebut ditemukannya di pinggir jalan. Motif dari sang kakek bla bla ini yang tadi dijelasin nih. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat akan menghentikan penyebaran berita bohong. Iya, disamperin loh sama di Doski. Ketika ada opportunity, set jar gitu. Kalau main tinju, jab uppercut, nah gitu. Mantap, respect. Ini video klarifikasinya. Mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia atas terjadinya video viral uang mainan yang saya belanjakan di Pasar Pulung Pentono, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di PTDM. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Saya kasihan Baimong udah OTW aja. udah nyampe bang. Nih ada fotonya. Udah nyampe bang. Mantap bang. Orang tuh masih enggak gini deh. Kayaknya ya yang seharusnya dicari tahu adalah
klarifikasi yang setelah video itu rame yang bilang udah diselesaikan secara kekeluargaan, apakah itu benar terjadi? Apakah kalimat yang dikeluarkan kakeknya di dalam menurut artikel yang dibuat Humas Polri ini hanya berdasarkan kalimat dari kakeknya atau tidak? Yang diklarifikasi itu aja dulu nih. Maksudnya kalau untuk perkara yang ini menjelaskan sih kayak kakeknya nemu duitnya di pinggir jalan. Cuman yang ngebikin orang bingung adalah ya karena kalimat ini kan, kalimat yang menganggap kejadian tersebut adalah sebuah keteledoran dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir damai. Ini benar atau tidak? Itu aja yang dipertanyakan. Justru ketika gue bikin video ini, takutnya adalah mungkin ada sesuatu yang bermain di belakang. Cuma mohon diingat, ini adalah pemikiran gue doang dan gue bisa aja salah. Gue berharap gue salah malah. Untuk supaya lu kayak mungkin bisa ngasih tahu gue tentang sekiranya mungkin ada yang benar lainnya gitu. Bisa gak sih kalau misal ini permainan bosnya, cerita aslinya bener cuma diputar balikan biar orang anggapan si bapak yang berbohong menjaga nama baik bosnya. Maaf loh kalau aku salah. Oke, katakanlah itu adalah kemungkinan satu. Tapi kalau kemungkinan keduanya adalah kakek ini membawa nama perusahaan tersebut, kemudian yang punya perusahaan tidak merasa melakukannya dan menuntut, itu akan lebih fatal loh. Wah ini seru sih, gue pengen tahu, udah sumpah gue pengen tahu. Ayo dong. Gue lagi berharap gue salah, tapi biar gue serahkan ke lu yang nonton. Bagaimana sih kiranya perkara ini menurut pandangan lu? Gue bisa jadi salah. Kalau gue salah gue mohon maaf. Gue minta maaf aja dulu gue di awal. Karena asumsi, ya namanya juga asumsi. Mungkin lu punya sudut pandang lain tentang perkara yang dibahas ini. Jadi mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Monggo, yuk. Itu aja untuk video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Mari kita tunggu kelanjutannya. Gue sih masih bener-bener pengen tahu penuturan bapaknya yang bilang udah ketemu mandor, mandornya udah minta maaf, bla 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 bla. Apakah itu benar atau tidak? Itu yang sedang gue pertanyakan. Semoga semuanya jelas. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri. Sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Ngebikin perkara yang rame adalah orang tuh sedih, men. Kita tuh punya empati berlebih terhadap orang-orang tua. Yang mana itu bagus untuk kita. Karena artinya ketika kita melihat ketidakadilan terjadi kepada orang yang sudah cukup berumur, kita akan marah. Jelas. Orang tuh udah nangis, udah kayak yang komen sedih segala macem, udah istighfar aja bawaannya ngeliat perkara ini. Tapi ketika plot twist itu hadir, orang tuh bingung. Bro, gue masih punya kakung gue umurnya 80 tahun. Ngelihat kakung gue, kalau misalkan kakung gue yang diginiin, gue gentak itu sepabrik. Jagung pada copot semua langsung dari akar-akar. Anjing, Samson kali lu ah. Tapi pasti kesel gitu. Cuman kalau plot twistnya demikian, come on.